Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, di sore hari ini insyaallah kami akan menyampaikan sedikit materi dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kitab Riyadhus Shalihin ada suatu hadis yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita agar terus melakukan amal-amalan sholih. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au maradun mufsidan au haraman mufannidan au mautan mudhizan awid dajjala fasyaru ghaib yuntadhar awis sa'ata fassa'atu adha wa amma. Di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya dengan mengatakan badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan, yaitu apakah kalian akan menunggu datangnya kemiskinan, yaitu kemiskinan yang munsiyan, kemiskinan yang melupakan. Jadi yang pertama, perkara yang harus kita hindari yaitu kemiskinan yang melupakan. Karena pada dasarnya ketika kemiskinan sudah datang, banyak di antara kita yang akan melupakan amal-amalan sholih karena sudah merasa kesusahan dan waktu kita tersita untuk mencari banyak uang untuk menutupi kemiskinan. Maka dari itu, sebelum datangnya kemiskinan yang melupakan ini, marilah kita beramal sholih. Yang kedua, auginan mudghiyan, yaitu kekayaan yang melampaui batas. Sebagaimana yang kita ketahui, kekayaan yang melampaui batas, di mana harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita gunakan untuk beramal, tetapi kita gunakan untuk berfoya-foya ataupun berboros ria. Maka dari itu, datangnya kekayaan seringkali juga menjadikan kita lupa untuk beramal sholih. Kekayaan kita yang seharusnya bisa kita gunakan untuk ibadah haji, umroh, atau beramal, tidak kita gunakan. Maka dari itu, ketika punya kesempatan atau punya harta, marilah kita semuanya untuk beramal sholih. Yang ketiga yaitu au maradun mufsidan, atau kalian akan menunggu penyakit yang merusak. Karena sesuatu penyakit ini ketika sudah didapatkan oleh seseorang, penyakit ini bisa jadi menjadi sarana orang tersebut tidak lagi beramal sholih karena menahan sakitnya, karena merasa dirinya sudah tidak bugar lagi, sehingga dia tidak bisa maksimal lagi untuk melakukan amal-amalan sholih. Yang keempat, au haraman mufannidan, atau kalian akan menunggu tua yang melemahkan, yaitu pikun. Maka dari itu, marilah kita semuanya bersegera beramal sholih sebelum datangnya tua.
Karena ketika tua sudah datang, tua renta, tubuh kita, anggota badan kita sudah tidak kuat lagi. Apalagi akal pikiran kita bisa jadi sudah lemah, sudah menjadi pikun. Yang biasanya bisa berjalan ketika sehat bisa berjalan, ketika di masanya muda bisa dengan mudah untuk pergi ke masjid, tapi di masa muda tidak dilakukan atau tidak melakukan ibadah-ibadah ke masjid, sehingga ketika datang tua kita akan kesulitan untuk melakukan amal-amalan solih. Yang kelima, au mautan mudhizan, atau kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Kematian pasti datang kepada setiap manusia. Bisa ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal kecelakaan, dan ada yang meninggal tanpa ada sebab suatu apapun. Dan datangnya kematian secara tiba-tiba tanpa dibekali dengan amal-amalan soleh sebelumnya akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sebelum datangnya kematian, maka kita harus melakukan amal-amalan soleh. Yang keenam, awid dajjala fasyaru ghaib yuntadhar, atau dajjal, atau datangnya dajjal, yaitu seburuk-buruk hal ghaib yang dinanti-nanti. Jadi dajjal ini adalah salah satu makhluk Allah SWT yang diperintahkan untuk menyesatkan manusia. Dajjal juga bisa menurunkan hujan, bisa mengeringkan tanah pertanian. Maka dari itu Dajjal menyebutnya sebagai Tuhan. Maka ketika Dajjal sudah turun, maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka dari itu fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Maka seyogyanya kita menghindari fitnah Dajjal dengan banyak melakukan amal-amalan soleh dan meningkatkan keimanan kita. Dan yang terakhir yaitu awis sa'ata fasa'atu adaha wa ammar, yaitu kiamat, yaitu apakah kita akan menunggu hari kiamat, dan kiamat itu sangat membawa petaka dan sangat pahit atau sangat luar biasa dahsyatnya azab Allah pada masa itu, pada hari itu. Maka dari itu hari kiamat adalah rahasia Allah, yang mana Allah yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Bisa jadi besok atau 1 jam yang akan datang, ataupun terserah Allah SWT. Maka dari itu, tanpa adanya persiapan amal solih sebelum datangnya hari kiamat, maka kita akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan sanadnya adalah hasan. Dari hadis ini dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya kita semuanya, para umat Islam dan para umat yang beriman, untuk senantiasa melakukan amal-amalan solih tanpa harus menunggu kapan, tanpa harus menunggu diperintah, tetapi kita harus melaksanakan amal-amalan tersebut dengan ikhlas dari kita sendiri setiap hari, dan tidak diperhitungkan dengan waktu. Maka dari itu, marilah kita semuanya melakukan amal-amal kebaikan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang penuh maghfirahnya, dan di pahala kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah.
tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.